Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dan juga seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menjumpai dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui, dan jika pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua ini karena bukti kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Urapi berkati kami semua tanpa kecuali satupun, agar dengan kuasa urapan Roh Kudus kami dapat menikmati persekutuan dengan firman-Mu, kami dapat mencerna memahami firman-Mu, dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada kesempatan pagi hari ini untuk masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak Sobat terkasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu judul firman Tuhan, yaitu Tetaplah Berdoa. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah satu persekutuan antara kita dengan Allah. Dan melalui doa itu, kita dapat menikmati dan merasakan kuasa yang menyertai di dalam doa. Kita akan melihat teladan yang Yesus lakukan. Dia juga pribadi yang terus membangun mezbah doanya, membangun persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, melayani orang-orang di tengah dunia ini, dan sekaligus dia juga memberikan teladan kehidupan doa. Baik, kita akan lihat di dalam Markus 1 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kebiasaan yang Tuhan Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, ia bangun, pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus melakukan saat teduh melalui doanya untuk bersekutu dengan Bapa di surga yang mengutus. Kenapa ini menjadi satu kebiasaan daripada yang dilakukan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi murid-murid yang lain menyusul Yesus ke tempat yang sudah mereka ketahui di mana Yesus berada saat pagi-pagi. Jadi ini menunjukkan bahwa kebiasaan Yesus menghidupi, membangun mezbah doa sebelum melakukan berbagai aktivitas.
Dan melalui informasi yang disampaikan oleh murid-muridnya, dikatakan semua orang mencari Engkau. Artinya, pelayanan Yesus sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Maka sebab itu, semua orang mencari Engkau. Tetapi kita melihat apa yang Yesus jawab atas pernyataan daripada murid-murid itu. Di dalam Markus 1 ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Tuhan Yesus, Dia mengerti persis, dan Dia sangat konsisten, komitmen atas panggilan, atas utusan daripada Allah Bapa. Selama Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Dia tidak melakukan segala sesuatu menurut maunya sendiri. Tetapi Dia tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang mengutusnya. Sehingga Dia katakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus menyatakan panggilannya, pelayanannya, yaitu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan kabar sukacita. Karena untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku datang. Jadi jelas, pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang terarah. Pelayanan yang sesuai dengan apa yang harus Dia lakukan. Dan ini semua dilakukan dengan diawali oleh doa. Yesus berdoa untuk mengawali seluruh aktivitasnya, seluruh pelayanan. Ini harus menjadi contoh dan perenungan bagi kita semua. Ibu bapak saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, mari kita membangun mezbah doa untuk mengawali seluruh aktivitas kehidupan kita. Karena apa? Karena doa itu mengandung kuasa. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Apa? Memberitakan Injil. Di mana? Di rumah-rumah ibadat. Memberitakan Injil. Dan mengusir setan-setan. Memberitakan Injil. Dan orang yang mendengar berita firman Kristus, Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mereka percaya. Mereka menjadi berpengharapan. Mereka seolah-olah mendapat pemahaman baru. Sebab apa? Pelayanan pemberitaannya didasari dengan kuasa doa. Ini yang Tuhan Yesus contoh. Di dalam mengawali aktivitas pelayanannya, Tuhan Yesus berdoa sehingga berita yang Dia sampaikan itu penuh kuasa. Bukan saja berita yang disampaikan, tetapi setan-setan pun dikalahkan. Kuasa-kuasa iblis dipatahkan oleh pelayanannya. Karena pelayanan Yesus adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa doa. Puji syukur pada Tuhan. Bukan saja berita yang Dia sampaikan menarik dan membawa orang menjadi percaya. Bukan saja kuasa iblis dipatahkan, dikalahkan, tetapi kita juga akan melihat bahwa kuasa pelayanan daripada Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Markus 1 ayatnya yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini orang yang sakit kusta. Orang yang terasing. Dan memang orang itu adalah orang-orang yang diasingkan. Orang sakit kusta itu tidak boleh kumpul dekat-dekat dengan orang-orang yang sehat.
orang itu harus terisolasi. Ya. Terisolasi. Tetapi sekalipun orang kusta itu diasingkan, hatinya rindu mendengar perkataan Tuhan. Sehingga timbul imannya. Nah, karena dasar iman itulah membuat dia berani untuk datang kepada Yesus. Ada dorongan kuat. Orang tuh kalau mendengar berita Injil dan firman Tuhan itu hidup di dalam hatinya, membangkitkan imannya, maka orang itu akan didorong untuk mendekat kepada Tuhan. Menyingkirkan segala kelemahannya, melupakan segala arah rintangannya. Orang kusta itu datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapannya. Jadi datang mendekat berlutut di hadapan. Lalu dia memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Permohonan yang luar biasa. Jadi artinya, orang kusta ini mengatakan, Tuhan, jika engkau berkehendak, engkau dapat mentahirkan aku. Apa yang orang kusta ini mohonkan? Kesembuhan. Tetapi dia tidak menuntut Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Tetapi dia mengizinkan Allah menyatakan kehendak, menyatakan kuasa. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang kusta ini, respon daripada Tuhan Yesus, Markus 1:41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ini respon yang Tuhan Yesus lakukan. Digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Kedua, dia menjamah orang kusta. Ya, orang kusta itu orang yang terisolasi, harus disingkirkan. Karena apa? Menular. Tetapi Tuhan melalui tindakan berdasarkan belas kasihnya menjamah orang itu. Ya, lalu Tuhan katakan, aku mau, kehendakku, jadilah engkau tahir. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Markus 1:42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji syukur kepada Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita renungkan bersama ini, kita bisa melihat teladan yang Yesus lakukan. Sebelum beraktivitas, dia membangun mezbah doa pada Allah Bapa di surga untuk mengawali seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya, memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Semua dilakukan dengan kuasa yang begitu luar biasa karena dia mengawalinya dengan doa. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat saat kegentaran terjadi, ini yang Yesus lakukan dan ajarkan. Doa Getsemani. Markus 14 ayatnya yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Di tengah aktivitasnya, dalam satu suasana yang mencekam, Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada murid, memberikan teladan kepada murid. Kamu duduk di sini, aku mau berdoa. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Di dalam Markus 14 ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta. Ia sangat gentar, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ini pengalaman yang Tuhan Yesus hadapi dan Tuhan Yesus saksikan kepada murid-murid khususnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia katakan, hatiku sangat sedih,
seperti mau mati rasanya. Dari kalimat ini, kita dapat merenungkan betapa berat rasa sedihnya dan betapa besar kegentaran dan ketakutan yang saat itu Yesus hadapi. Yesus, orang yang penuh kuasa, orang yang perkataannya penuh kuasa, orang yang pelayanan dan perbuatannya disertai Allah dan menunjukkan kuasa-kuasa Allah, juga mengalami kegentaran, mengalami kesedihan. Apa yang membuat Yesus? Dan bagaimana solusinya ketika Yesus menghadapi kegentaran seperti itu? Lalu mungkin ada orang bertanya, "Loh, Yesus, kenapa engkau takut? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau gentar?" Yesus adalah pribadi manusia seutuhnya, tetapi dia juga adalah pribadi Allah seutuh. Jadi dalam peristiwa doa di Getsemani, sebetulnya dalam peristiwa ini kita orang-orang percaya dapat menimba pembelajaran yang begitu mendalam dari apa yang Yesus lakukan dan teladankan kepada kita, khususnya terkait dengan doa. Jadi murid-murid belajar untuk ketika menghadapi tekanan, untuk menghadapi kesedihan, untuk menghadapi kegentaran, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Nah, ini jangan sampai kita lupakan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi kegentaran, kegelisahan, bukannya berdoa, tetapi kita berusaha meronta-ronta, mencari dan menyelamatkan diri sendiri dengan meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar kita, dengan mengandalkan kekuatan dan pengalaman diri sendiri. Itu banyak terjadi. Tetapi justru pada perenungan pagi hari ini, mari kita ikuti teladan apa yang Yesus sudah lakukan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini permohonan daripada Tuhan Yesus sambil menyatakan satu didikan ajaran kepada murid-murid untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Berdoa saat menghadapi kegentaran. Jika saat ini kita menghadapi pergumulan yang seolah-olah kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, jangan kita mengandalkan pikiran kita. Mungkin pikiran kita sudah mentok, sudah buntu, sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, ada Tuhan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Dia adalah pribadi yang penuh kuasa. Dia sudah memberikan contoh teladan. Dia berdoa untuk mengawali aktivitasnya. Dan saat beraktivitas, ketika dia menghadapi kegentaran dan permasalahan, kesedihan yang begitu mencekam, apa yang dia lakukan? Kembali, dia berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ini doa yang Tuhan Yesus panjatkan. Ini doa yang Tuhan Yesus serukan. Doa kepada siapa? Dikatakan, "Ya Aba, ya Bapa." Jelas, doa yang dipanjatkan Yesus adalah doa yang ditujukan kepada Allah Bapa yang hidup, Allah Bapa yang mengutusnya, Allah Bapa yang menyertai pelayanannya, Allah Bapa yang berkenan atas pribadi Yesus Kristus. Nah, kepada Allah itulah
kita tujukan doa kita. Kita panjatkan doa kita. Banyak orang-orang memiliki berbagai latar belakang kepercayaan. Mereka berdoa loh. Mereka berdoa kepada Allah mereka. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Kita berdoa bukan kepada sembarang Allah, tetapi kita berdoa kepada Allah Bapa yang hidup. Dikatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kepada Dia, kepada Allah itulah kita panjatkan doa. Kepada Allah yang di dalam pribadinya tidak ada kemustahilan. Puji syukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan ikuti teladan yang Yesus lakukan, yaitu berdoa kepada Allah. Dia adalah Allah yang tidak ada kemustahilan. Dikatakan di dalam seruan permohonannya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus memang menyatakan keinginannya, permohonannya, tetapi perhatikan, janganlah apa yang aku kehendaki. Yesus mengutarakan keinginannya, tetapi tidak menuntut Allah untuk menggenapi atau menyetujui, mengabulkan keinginannya. Tetapi Tuhan mengatakan, biar kehendakmu yang jadi. Ini jenis doa, contoh doa yang Tuhan Yesus ajar. Jangan sampai kita berdoa itu ngotot menuntut Tuhan, tetapi kita izinkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehendaknya. Percayalah, Tuhan itu penuh kuasa. Bagaimana doa kita mengalami mujizat? Izinkan Allah menyatakan kuasanya melalui doa yang kita panjatkan sebagai bentuk jawaban doa. Kita boleh mengutarakan permohonan, tetapi izinkan Allah menyatakan jawabannya seperti itu. Itulah mujizat. Jadi kita bisa mengerti, berdoa itu adalah sarana bagi Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya sebagai jawaban atas seruan doa. Itu doa orang percaya. Dari sebab itu mari tetaplah berdoa agar kita menikmati mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita menantikan kehendak Tuhan jadi. Puji syukur pada. Dari sebab itu, kita perlu tetap membangun kehidupan doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini rahasianya, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, agar kita tidak terpleset saat kita menghadapi godaan daripada iblis. Apa rahasianya? Berjaga-jagalah dan berdoa. Dari sebab itu tetaplah panjatkan doa kepada Allah yang adalah Bapa kita. Dialah penguasa dan tidak ada kemustahilan di dalam Dia. Puji Tuhan, biarlah renungan ini mengingatkan, menguatkan dan memberkati kita semua. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Agar kami tetap berdoa, beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.